Shalom, perkenalkan nama saya Ferdinand SLSB. Di sini saya menjelaskan teknik analisis data, metode studi kasus. Selamat menyaksikan. Jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dapat diterapkan untuk berbagai maksud penelitian. Jenis kasus penelitian adalah: 1. Penjelasan atau studi kasus kasual. Dalam studi kasus penjelasan, peneliti mencoba untuk menentukan apakah kejadian yang menyebabkan kejadian ini. Dengan demikian, penelitian meneliti kausalitas antar variabel sangat penting untuk tidak melewatkan variabel lain yang mungkin menyebabkan Y. Bagaimana dan mempertanyakan terkait dengan penelitian penjelasan. Visualizations. Karena jenis pertanyaan ini mengatasi hubungan operasional yang harus dilakukan ditelusuri dari waktu ke waktu, bukan hanya frekuensi. Studi kasus deskriptif. Riwayat dan survei dianggap sesuai dalam penelitian deskriptif, namun studi kasus juga digunakan dalam penelitian jenis ini, seperti Wistred Cornerstone. William menguraikan urutan kejadian interpersonal dari waktu ke waktu, menggambarkan subkultur yang tidak sering menjadi topik studi sebelumnya, dan menyadari fenomena kunci seperti karir, progresi pemuda, berpenghasilan rendah, dan kemampuan mereka untuk memutuskan hubungan dengan lingkungan menggunakan metode studi kasus deskriptif. Studi kasus eksploratif. Hal ini biasa diterima dalam penelitian manajemen, yaitu metode studi kasus cocok untuk tahap eksplorasi penelitian. Tujuannya mungkin untuk mengembangkan yang bersangkutan hipotesis dan proposisi untuk menyelidikkan lebih lanjut. Eksplorasi dibutuhkan untuk dikembangkan ide dan pertanyaan penelitian. Telah menarik perhatian pada fakta bahwa banyak tesis doktoral mulailah dengan satu atau lebih studi kasus untuk menghasilkan daftar pertanyaan penelitian yang mengejar lebih. Membangun teori. Sebuah teori terdiri dari 4 komponen seperti yang disarankan oleh Walker. Definisikan istilah atau variabel domain mengenai pengaturan yang tepat di mana teori dapat diterapkan. 1. Set hubungan dan spesifik prediksi. Keuntungan utama penelitian studi kasus dalam teori bangunan adalah kekuatan dalam mengklarifikasi makna dan menghilangkan ketidakpastian dalam penjelasan konstruksi, seperti yang ditunjukkan oleh Mukherjee. Apa adanya disarankan oleh Rishen. Dalam teori bangunan, peneliti melakukan pengamatan menyeluruh dan siklus klasifikasi agar tidak hanya mencari bukti tapi juga mencari anomali antara empiris pekerjaan dan teori yang ada. Kapan harus menggunakan metode studi kasus? Umumnya studi kasus adalah metode yang disukai ketika bagaimana dan mengapa penelitian pertanyaan sedang diteliti, ketika peneliti memiliki sedikit kontrol atas kejadian, dan ketika fokusnya adalah pada fenomena kontemporer yang dikelilingi oleh beberapa kehidupan nyata. Konteks studi kasus serupa dengan cerita tentang perusahaan, misalnya Leonard menggambarkan sebuah studi kasus sebagai sejarah fenomena masa lalu dan terkini, diambil dari berbagai sumber bukti. Ini bisa termasuk data langsung, observasi dan wawancara sistematis, serta dari arsip publik dan awasta. Sebenarnya setiap fakta yang relevan dengan arus peristiwa yang menggambarkan fenomena tersebut adalah datum potensial dalam studi kasus, karena konteks itu penting. Metode studi kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk holistik dan signifikan. Karakteristik peristiwa kehidupan nyata. Studi kasus diterapkan pada topik seperti keputusan individu, organisasi, proses, program, institusi, dan acara. Penyelidikan empiris yang membahas berikut untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama bila
apabila batas antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat untuk mengatasi situasi yang khas secara teknis, di mana akan lebih banyak variabel minat daripada titik data, dan sebagai satu hasil bergantung pada banyak sumber bukti dengan data perlu disatukan. Dalam triangulasi, metode manfaat dari pengembangan proposisi teoritis sebelumnya untuk memandu data pengumpulan dan analisis. Proses pengumpulan data studi kasus. Pengumpulan data terutama didasarkan pada wawancara semi-struktur dengan para manajer mengambil sekitar 1,5 jam serta penelitian dan observasi meja. Laporan studi kasus didasarkan pada beberapa sumber bukti melalui triangulasi data dengan mewawancarai lebih dari 3 orang di organisasi untuk mencapai kejenuhan. Juga beberapa tipe data seperti dokumen, observasi, dan wawancara juga digunakan untuk triangulasi data. Masalah ini akan terjadi dijelaskan lebih lanjut di bagian berikut. Protokol studi kasus yang dimodifikasi akan panduan penulisan laporan studi kasus juga. Data dalam laporan studi kasus akan didiskusikan dengan peneliti lain yang terlibat dalam wawancara untuk memastikan membangun validitas. Akademisi lain dipilih untuk memvalidasi data daripada manajer karena para akademisi memiliki pengetahuan yang luas tentang perusahaan melalui konsultasi dan transfer pengetahuan kemitraan. Kedua, studi kasus laporan bisa dilihat terlalu akademis bagi para manajer, dan karena itu dibangun validasi via co-peneliti dianggap lebih tepat dalam penelitian ini. Selain itu, Eisenhardt memperluas 7 tugas utama di atas dan mengusulkan kerangka kerja untuk proses pembangunan teori dari studi kasus. Dia menyarankan sebuah proses yang dimulai dengan definisi pertanyaan penelitian sampel pada penutupan penelitian. Setiap langkah dalam teori bangunan juga berkontribusi terhadap kualitas penelitian dengan memperkuat konstruksi, bukti, teori, dan validitas internal atau eksternal. Untuk meringkas penyelidikan studi kasus ini ditangkai dengan teknik yang khas kondisi di mana akan ada banyak variabel yang menarik dibandingkan titik data dan satu hasil. Ini juga jatuh kembali pada banyak sumber bukti dengan data yang dibutuhkan dengan konvergen, dengan gaya triangulasi, dan sebagai hasil lainnya. Studi kasus mendapat manfaat dari mantan pengembangan proposal teoritis untuk pemimpin pengumpulan data dan analisis. Tugas ini saat melakukan penelitian studi kasus. Mengemukakan bahwa kemajuan riset empiris hanya jika itu terjadi disertai teori dan penyelidikan logis dan tidak bila diperlakukan sebagai mekanis atau usaha pengumpulan data yang ternyata menjadi tema dasar dari studi kasus. Metode proses teori induksi menggunakan studi kasus termasuk menentukan pertanyaan untuk mencapai penutupan. Jadi, 7 tugas utama dalam studi kasus yang ketat desain adalah Eisenhardt. 1. Merancang studi kasus yang baik. 2. Mengembangkan kerangka penelitian, konstruksi, dan pertanyaan. Pengembangan teori studi kasus menawarkan metode yang kuat dalam mempelajari bidang dinamis, di mana praktek yang sedang berkembang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, studi kasus berguna saat melihat di area aplikasi baru atau memperluas lapangan lebih dalam atau memvalidasi jika mungkin hasil empiris sebelumnya telah dibangunkan pada karya Hanfeld dan Malk sebelumnya. Menguji teori studi kasus umumnya digunakan bersama dengan peneliti survei untuk tujuan triangulasi dalam penelitian pengujian teori. Terlepas dari terbatasnya penggunaan kasus studi dalam pengujian teori, ada contoh area aplikasi seperti strategi implementasi.
Sebuah teori adalah pernyataan tentang apa yang menyebabkan apa dan mengapa. Jika teori ini dibangun pada aktema klasifikasi suara, bisa menjelaskan apa dan mengapa dan di bawah apa keadaan. Sebuah teori adalah penjelasan kontingen tentang kausalitas. Ini membantu peneliti dan praktisi yang mengamati fenomena dalam berbagai keadaan mengerti mengapa hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan. Istilah kerangka peta erat dengan istilah membangun kategorisasi yang kuat, misalnya 5 kekuatan Porter adalah upaya untuk menentukan kategori fenomena. Model kata sama dengan teori-teori seperti yang didefinisikan di sini. Mengumpulkan bukti studi kasus. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus adalah wawancara, dokumentasi dan penelitian, catatan dan informasi lainnya tentang perusahaan dari sumber eksternal. Juga setidaknya 3 anggota organisasi diwawancarai untuk triangulasi data. Ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data dalam beberapa studi kasus. Juga peneliti sangat ingin memastikan kualitas peneliti dalam wawancara dan menggunakan 3 sumber untuk bukti demonstrasi. Yin 2003. Dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan pengamatan atau catatan arsip jika memungkinkan. Wawancara dipandu percakapan daripada diatur sebelum. Wawancara adalah sumber penting bukti studi kasus karena kebanyakan studi kasus adalah tentang urusan manusia. Jadi, wawancara seharusnya dianggap hanya laporan lisan. Dengan demikian, mereka tunduk pada kesamaan masalah, bias, penarikan yang buruk dan artikulasi yang buruk atau tidak tepat. Yin 2003. Oleh karena itu, triangulasi data daripada berbagai sumber sangat penting dalam studi kasus. Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumentasi perusahaan dan catatan lapangan dan pengamatan lainnya. Peneliti juga memiliki keterampilan sebagai berikut untuk melakukan wawancara cukup dan andal. Teknik analisis. Teknik dan metode analisis data kualitatif dapat dikatakan sebagai inti dari penelitian. Kualitatif. Proses analisis data kualitatif merupakan tahapan yang paling sulit dalam pendesainan penelitian studi kasus dikarenakan beberapa hal. Pertama, tidak ada sebuah metode kasus yang dapat digunakan secara langsung seperti pada metode penelitian kuantitatif. Walaupun demikian, ada beberapa literatur yang menyebutkan beberapa teknik untuk menyusun agar data kualitatif yang contohnya Eisenhardt, Miles dan Huberman menyatakan tidak seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang memiliki tahap penelitian yang lebih teratur yang dimulai dari koleksi data, seleksi data, dan analisis data hingga penyusunan kesimpulan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.